apel gelar pasukan Kodam 6 Mula Warman di wilayah Korem 092 Maharajalila berlangsung tertib dan lancar. Dalam apel tersebut, Komandan Korem 092 Maharajalila, Brigjen TNI Rifki, menyinggung soal Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Rifki menyebut jika UU di IKN sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, Georgi Santana Silalahi. Halo, Silalahi. Ya, halo Tini. Selamat sore Tribuners. Baik, bisa dijelaskan apa kesimpulan dari kegiatan gelar apel pasukan TNI tersebut? Baik, terima kasih Tini. Selamat sore Tribuners. Pada beberapa waktu yang lalu, jajaran dari TNI Angkatan Darat, yaitu Korem 092 Maharajalila dan juga Kodim 0903 Bulungan, dan jajaran TNI di Kabupaten Bulungan ini menyambut kedatangan yaitu adanya Korem 092 baru atau Danrem, yaitu Brigjen TNI Rifki, yang dimana beliau menyampaikan bahwa Undang-Undang IKN menjadi tolak ukur utama yang ada di Kalimantan Utara ini bisa turut mendukung pembangunan proyek strategi nasional, yaitu Ibu Kota Negara yang ada di Kalimantan Timur maupun KIPI, yaitu kawasan industri pelabuhan internasional yang ada di Kabupaten Bulungan. Beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek pemerintah pusat maupun proyek pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara ini terus harus disinergikan dan didukung oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan maupun di Provinsi Kalimantan Utara. Tentu dia juga menyampaikan bahwa sebuah negara harus bisa kuat dan kokoh, khususnya di perbatasan ini, adalah adanya saling ketersinambungan antara rakyat dengan TNI untuk saling menjaga konsolidasi di daerah perbatasan. Dan dia juga berharap nantinya proyek kawasan industri ini yang dia sampaikan di apel pagi tadi, segala masalah ataupun letak geografis ataupun tingkat keamanan yang ada di Kalimantan Utara ini bisa tetap terjaga, khususnya di Kabupaten Bulungan. Tini. Baik, kemudian di mana lokasi apel tersebut berlangsung? Baik, Tini, lokasi berlangsung ada di lapangan Agatis pada pukul 8 pagi tadi, dan rangkaian acara juga mengikuti dari satuan jajaran yang ada di Brigif, yaitu Bima Bulungan Cakti yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan beliau berharap semua jajaran yang sudah hadir pada apel perdananya memimpin di Korem 09 Maharajalila ini bisa saling bersinergi menjaga keutuhan Kabupaten Bulungan, terutama yang seperti saya sampaikan tadi, adanya proyek kawasan industri pelabuhan internasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada peresmian groundbreaking di bulan Desember lalu. Beliau meminta proyek ini bisa berjalan selama kurun waktu 2 hingga 3 tahun. Ini. Baik. Kemudian soal pengamanan di proyek strategi nasional di kawasan industri pelabuhan internasional Tanah Kuning Mangkupadai nantinya seperti apa? Baik, betul ini yang disampaikan oleh Brigjen TNI Rifki pada tanggal 24 Januari 2022 kemarin. Brigjen TNI Rifki dan beserta jajaran di Korem 092 Maharajalila melakukan peresmian pos pengamanan proyek strategi nasional ini supaya tetap berjalan dan tidak terhenti di tengah jalan. Menurutnya karena proyek ini sangat membantu untuk investor maupun pengangkatan nama prajurit-prajurit ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan ini bisa berada dan didukung oleh pemerintah pusat. Dan beliau menginginkan segala kesiapan ataupun proyek yang akan dibangun ini bisa terus digencar-gencarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat. Demikian Tini yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, reporter kami juga telah melakukan wawancara bersama Komandan Korem 092 Maharajalila, Brigjen TNI Rifki. Dan berikut hasil liputannya. Izin Pak, untuk hari ini
arahan apa yang penting disampaikan kepada prajurit, Pak? Ya, kegiatan pagi hari ini adalah apel gelar kesiapan. Sebetulnya ini Angkatan Darat, kemudian Kodam 6, terus Korem 092 dan seluruh satuan jajaran Angkatan Darat yang ada di Bulungan ini. Maksudnya adalah kita betul-betul dalam kondisi siap melaksanakan tugas, karena saya sudah jelaskan tadi, pertama adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara itu sudah disampaikan oleh Presiden dan itu sudah diberlakukan. Karena itu kami jajaran satuan di bawahnya siap mendukung program pemerintah ini untuk membantu mensukseskan Ibu Kota Negara. Yang kedua, juga kita ada program di Kaltara ini, kawasan industri pelabuhan internasional di sini. Itu juga merupakan program pemerintah yang harus kita dukung. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara ini khususnya. Itu. Yang ketiga, kita ini sekarang sedang menghadapi COVID. Dari efek COVID itu banyak sekali masyarakat yang menjadi miskin gitu, atau tingkat kesejahteraannya menurun. Nah, karena itu kita membantu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kaltara ini. Sedangkan dalam rangka menghadapi COVID itu sendiri yang diperkirakan nanti itu bulan depan, kita mengantisipasi supaya tidak terjadi lonjakan atau peningkatan. Itu upaya-upaya kita melakukan pencegahan terus dengan semua komponen bangsa.